Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sehingga orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Ibu dan bapak, saudari, saudaraku terkasih, selamat pagi. Apa kabar? Ini musim panas dan musim hujan. Pagi panas, sore hujan. Luar biasa Tuhan kita itu ya. Baik sekali. Dan itu juga salah satu bukti kasih Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Pagi diberi panas, sore disiram tanaman kita. Sehingga menjadi segar. Bangun pagi juga segar-segar itu. Saya kira itu juga yang kita alami dalam kehidupan keseharian kita. Ibu dan bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, menarik dalam bacaan kedua yang tadi kita dengar bersama yang diambil dari kitab Wahyu. Dikatakan di sana bahwa langit yang lama dan bumi yang lama telah berlalu dan langit yang baru dan bumi yang baru terjadi. Dan Yesus mengatakan, lihat segala sesuatu aku buat jadi baru. Kita baru saja ya beberapa saat yang lalu kita merayakan Paskah. Merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari alam maut, menang atas kuasa kegelapan, menang atas dosa dan kesalahan umat manusia. Atau dengan bahasa lain, kebangkitan Yesus mau menunjukkan kepada dunia bahwa Allah menyelamatkan dunia dari kejatuhan dalam dosa dan kesalahan. Para saudari, saudaraku yang terkasih, Yesus tadi dalam bacaan Injil kita dengar bersama pada perjamuan malam terakhir, sebelum ia dikatakannya tadi, sesaat lagi aku berada bersama kamu. Karena itu sebelum aku tidak bersama kamu di dunia ini, saya mau memerintahkan atau mengajak atau memberitahu kepada kalian supaya apa? Berlaku seperti yang telah kulakukan. Apa? Yaitu aku telah mengasihi kamu total, sempurna, mengasihi dengan memberikan seluruh hidupku untukmu, untuk menyelamatkan kamu. Karena itu kalau kamu menyebut dirimu sebagai murid-muridku, maka kamu harus juga melakukan hal yang sama, saling mengasihi. Karena dengan mengasihi, kamu akan kuat untuk menghadapi berbagai tantangan, persoalan-persoalan, kesulitan-kesulitan dalam hidupmu. Para saudari, saudaraku yang terkasih, Paulus dan Barnabas, kalau kita ingat Paulus, sebelum dia menjadi Paulus, dia itu orang yang tidak mengenal Kristus. Bahkan tidak hanya tidak mengenal, tetapi dia membenci Kristus dan juga pengikut-pengikutnya ketika dia menjadi Saulus. Karena itu pekerjaannya ya dia menghabisi, membunuh semua siapa saja yang mengikuti ajaran Kristus. Ya, kita ingat ajaran Kristus itu adalah kasih. Jadi Saulus yang belum mengenal Yesus yang adalah kasih itu sendiri, maka hidupnya penuh dengan kebencian, penuh dengan kejahatan dalam kehidupannya. Akan tetapi setelah ia berjumpa, melihat bagaimana Yesus itu mengasihi Paulus yang hidupnya hitam itu, akhirnya Saulus berubah menjadi Saulus, dari pembenci menjadi orang yang sangat mengasihi sesama. Karena apa?
Karena Paulus melihat bahwa sesama itu adalah juga Yesus yang dilihat, yang dijumpai dalam kehidupan. Karena itu tidak heran ketika Paulus sudah berjumpa dengan Yesus yang telah mengasihinya total itu, maka ia juga gigih untuk pergi kemana-mana untuk mewartakan tentang Kristus yang telah mengasihi umat manusia. Tadi kita dengar cerita ketika Paulus dan Barnabas pergi untuk mewartakan tentang Kristus yang telah bangkit dengan mulia. Mewartakan tentang Kristus yang adalah kasih itu sendiri ke tempat-tempat yang sangat sulit, yang belum mengenal Yesus Kristus. Dalam konteks ini pasti Paulus mengalami persoalan-persoalan berat, kesulitan-kesulitan, pasti ditolak. Bahkan tidak hanya ditolak, kalau cerita beberapa hari yang lalu, Paulus itu diusir, bahkan diancam untuk dibunuh. Maka Paulus dan Barnabas mengebaskan debu di kaki mereka. Bahwa Paulus dalam karya pewartaannya tentang Kristus yang adalah kasih itu, dia bukan enak-enak saja, tetapi mengalami tantangan yang begitu berat. Akan tetapi apa yang memberikan kekuatan yang begitu dahsyat kepada Paulus untuk gigih terus mewartakan tentang Kristus yang telah mengasihi total kepada umat manusia. Karena apa? Karena Paulus mengalami kasih Allah yang sempurna itu. Maka apa yang dikatakan oleh Yesus, kalau kamu betul muridku, harus berlaku atau menaruh atau saling mengasihi. Karena dengan begitu kamu akan beda dengan yang lain, yang bukan muridku. Kalau bukan muridku pasti tidak akan melakukan itu. Mereka tidak akan menjalankan kasih itu. Tapi kamu yang adalah muridku, kamu harus saling mengasihi. Nah, kasih itu sendiri kalau Paulus menguraikan, kasih itu sabar, murah hati, tidak mudah marah, tidak cemburu, siap mengampuni, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu kasih. Nah, orang yang memiliki semangat hidup seperti ini, dia telah menjalani perintah Yesus sebagai muridnya bahwa kamu harus mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yesus merujuk kepada dirinya, kepada para murid supaya mereka belajar dari Tuhan Yesus. Ya kalau Yesus tidak mengasihi umat manusia, aduh minta ampun lah. Coba kita ingat ketika Yesus di kayu salib itu ya, disalibkan pun dia mengatakan, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini bukti cinta yang begitu luar biasa dari Tuhan kepada kita semua. Yang ya boleh dikatakan tidak pantas untuk menerima kasih Tuhan itu karena kita sering jatuh dalam dosa dan kesalahan. Para saudari, saudaraku yang terkasih, bagi kita yang adalah murid-murid Yesus harus memiliki gaya hidup yang berbeda dengan orang-orang yang bukan murid-murid Yesus. Apa itu? Mari kita melaksanakan perintah Tuhan Yesus untuk menjadi pelaku, untuk menjadi duta cinta kasih dalam keseharian hidup kita. Bagaimana? Ya kita kembali, kalau tadi Paulus itu pergi ke Antioquia, ke Pisidia, ke Pamfilia untuk pergi mewartakan tentang Kristus yang bangkit mulia. Untuk menunjukkan kepada orang bahwa Yesus itu sungguh mengasihi kita umat manusia. Itu inti pewartaan Paulus. Maka kita juga akan kembali pulang ke Antioquia keluarga kita. Keluarga kita masing-masing untuk menjadi duta cinta kasih satu terhadap yang lain. Ketika itu yang kita lakukan, maka apa yang dikatakan Yesus? Betul, kamu adalah murid
murid-muridku. Kalau kamu murid-muridku, jadilah pelaku, jadilah duta cinta kasihku bagi sesamamu di mana saja kamu kuutus. Di dalam kehidupan keluarga, di dalam tempat kita berkarya, bekerja, atau di mana saja kita diutus, kita dipanggil untuk melaksanakan tugas kita sebagai murid Kristus untuk menjadi pelaku cinta kasih-Nya. Dalam tugas perutusan ini, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, bukan kita tanpa tantangan, bukan tanpa kesulitan. Contoh sederhana dalam kehidupan keluarga. Ketika seorang ayah jatuh dalam kerapuhan hidupnya, apakah seorang ibu atau istri siap untuk menjadi pelaku cinta kasih, siap untuk mengampuni, siap untuk sabar menghadapi persoalan berat itu? Dan sebaliknya, ketika seorang ibu atau seorang istri jatuh dalam kerapuhan hidupnya, siap enggak Bapak untuk memaafkan, mengampuni, sabar enggak menghadapi itu? Yang sering terjadi ketika itu yang dialami, terjadi pertempuran, persoalan berat, lalu perang, dan akhirnya mulai mencari jalan masing-masing. Kalau sudah seperti itu bukan murid Yesus, kata Yesus. Kalau kamu muridku, kamu harus saling mengasihi. Apa itu kasih? Sabar, murah hati, siap mengampuni. Tetapi yang menjadi sulit juga, ini tantangan kita dalam ketika kita menjadi pelaku cinta kasih, menjadi duta cinta kasih dalam keluarga. Sudah diampuni, nanti kan diampuni katanya. Aduh, lakukan lagi, menguji kesabaran. Menguji kita sebagai murid Yesus, sabar tidak menghadapi persoalan berat ini. Belum lagi anak-anak kita jatuh dalam pergaulan yang tidak baik. Orang tua harus sabar. Waduh, ini tantangannya. Kalau Paulus dan Barnabas tadi tantangannya menghadapi orang yang belum mengenal Kristus. Itu tidak gampang. Bisa diusir, bisa dipelasah, bisa dibeladup, bisa ditinju. Kalau dalam keluarga, ini orang yang kukasihi. Dia mengalami kejatuhan dalam kerapuhan hidupnya. Aku sebagai murid Yesus, aku harus siap untuk memaafkan. Sabar untuk mengampuni. Tidak gampang. Ini tantangan-tantangan kita. Anak-anak mungkin jatuh dalam pergaulan yang tidak baik. Orang tua harus sabar dan memberi nasihat. Dan siap mengampuni. Tetapi kadang-kadang kita sudah berjuang untuk itu. Tantangan itu mungkin lama-lama berat, makin sulit. Itulah salib yang kita pikul. Kalau Tuhan Yesus itu, kalau kita jalan salib itu, waduh beratnya minta ampun. Itulah salib kita. Tetapi walaupun kita menghadapi salib kehidupan itu, kita dipanggil menjadi murid Yesus untuk mengasihi, untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada sesama kita. Sesama kita itu ya, kalau dalam keluarga itu sesama juga. Bapak terhadap ibu, ibu terhadap bapak, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Itu sesama. Mari kita siap untuk menjadi duta cinta kasih Kristus, untuk menjadi Kristus yang lain, untuk menunjukkan kasih Allah yang begitu agung kepada kita. Dengan begitu kita akan mengalami dunia baru dalam kehidupan keluarga kita. Seperti yang tadi dilukiskan dalam kitab Wahyu. Dunia yang lama, mungkin manusiaku yang lama yang dulu mungkin garang, temperamen. Lalu saya tinggalkan duniaku, bumiku yang lama itu, saya mau membangun bumi atau duniaku yang baru. Dengan menjadi orang yang lemah lembut, rendah hati, murah hati, sabar, tidak mudah marah, dan siap untuk selalu mengampuni. Itulah murid-murid Kristus yang setelah mengalami kebangkitan bersama Kristus, kita membangun semangat hidup yang baru
untuk menjadi duta cinta kasih Allah di tengah kehidupan kita masing-masing. Maka mari saudari-saudaraku yang terkasih, kita berjuang untuk menciptakan Yerusalem yang baru dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Kemana saja kita diutus untuk menjadi duta cinta kasih Allah bagi kehidupan. Semoga tugas perutusan ini kita diteguhkan oleh Sang Kristus yang telah bangkit dengan mulia, yang menguatkan dan meneguhkan kita sehingga kita mampu untuk melaksanakan tugas perutusan ini. Semoga Tuhan menyertai, memberkati dan membimbing kita kemana saja kita diutusnya. Tuhan memberkati kita semua.